bersorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Allah kita di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Segala hormat hanya bagimu ya Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sampai selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian, segala hormat dan syukur. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Kami sudah menyembah Tuhan sejak dari tadi ya Tuhan. Dan saat ini kami terus menyembah Tuhan. Karena kami ingin menjadi penyembah yang sejati. Yaitu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh karenanya nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami pada saat ini ya Bapa. Berbicaralah Roh Kudus kepada setiap hati yang ada di tempat ini. Tanpa terkecuali, bekerjalah sebebas-bebasnya. Berkati juga hamba yang penuh dengan kelemahan, tidak ada apa-apanya dan penuh dosa ini. Tetapi oleh anugerah-Mu, Engkau mau pakai untuk menyampaikan hanya kebenaran-Mu saja. Pimpin kami ya Bapa, berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk para pemuji, terima kasih Bu Natali, luar biasa. Saudara-saudaraku, seperti tadi yang sudah dibilang sama Diaken Monci, bahwa minggu ini kita akan merenungkan tentang keluarga. Ada banyak sekali kisah di dalam Alkitab, pengajaran dalam Alkitab mengenai keluarga. Ya, tetapi mungkin kita akan berbicaranya selama 4 minggu. Minggu lalu Pak Horas sudah berbicara tentang berkeluarga, tempat bersemainya kasih. Ya, jadi keluarga itu adalah keluarga Kristen, harusnya menjadi cerminan dari kasih Tuhan yang akhirnya boleh memberkati lingkungan, komunitas, dan bangsa-bangsa. Dan hari ini kita akan merenungkan pengajaran Tuhan Yesus tentang keluarga yang bertumbuh di dalam firman yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Saudaraku, subjudulnya atau judul utamanya sebenarnya membangun rumah di atas batu. Ya, saudaraku yang sudah punya rumah atau yang masih akan punya rumah, ya, atau yang mau ngontrak rumah. Jadi nggak harus punya aja, ya. Itu biasa mempunyai sebuah impian ya, rumah ya. Rumah seperti apa sih akan saya bangun? Mungkin eksteriornya, ya eksteriornya tuh harus warna apa, kemudian desainnya seperti apa, modern, klasik, Itali, Amerika, model-model begitu. Atau dalamnya mau plong aja karena saya keluarganya ada 2 RT kalau lagi pesta. Sehingga harus blong-blong saja, ya, lalu layoutnya. Tapi saudara-saudaraku, tahukah bahwa para perancang rumah ataupun arsitek akan kasih tahu kita, semua keindahan yang kita bayangkan itu tidak berarti kalau tidak ada elemen yang paling dasar. Apa itu? Ada yang bisa tebak? Fondasi. Ya, jadi mau
jendelanya baik, ya, mau internetnya baik, kalau fondasinya rapuh, maka rumah itu gampang roboh, rumah itu gampang retak-retak, dan mungkin rumahnya tidak bertahan lama. Nah, dalam Matius pasal 7 yang akan kita baca bersama, ya, Yesus ini sedang khotbah di bukit dari pasal 5 sampai pasal 7, dan Yesus mengakhirinya dengan sebuah perumpamaan yang sangat kuat. Perumpamaan ini, walaupun Tuhan Yesus bicara tentang rumah, tentu maksudnya bukan secara harafiah rumah, ya, rumah dari bata, dari semen, tapi tentang membangun rumah rohani, yaitu kehidupan kita. Amin. Ya, jadi terutama membangun kehidupan pribadi. Ya, anak-anak muda ini juga sedang membangun kehidupanmu secara pribadi. Juga rumah itu bisa dalam arti keluarga. Mari saudara-saudaraku, kita buka Alkitab kita membaca dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saudara boleh buka, tapi saya juga menulis. Yang saya tulis di sini adalah dari terjemahan baru 2. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata begini, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan apa? Orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Saudara-saudaraku, rumah di dalam bahasa Ibrani itu bait, betul ya? Bait itu bukan bait karena dia ada y-nya dalam bahasa Ibrani. Bait atau dalam bahasa Yunaninya oikos. Makanya dibilang bait Allah itu ya. Bait Allah itu adalah rumah ibadah bangsa Israel. Kemudian itu adalah bisa arti rumah secara fisik, secara literal, rumah. Dalam bahasa Yunani di terjemahan baru disebut oikos, tetapi juga bisa berarti sebuah rumah rohani. Apa itu rumah rohani? Yaitu pribadi kita. Kita ini kan ketika hidup, mungkin mulai dari muda seperti anak-anak youth ini kan sedang membangun rumah, betul ya? Rumah rohani pribadi. Kita yang baru menikah, aku nggak ada di sini, pengantin baru juga sedang membangun rumah, namanya rumah rohani atau rumah tangga. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sebenarnya menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan rumah, ya, rumah rohani. Jadi rumah itu bisa pribadi, bisa keluarga, bisa gereja juga, ya, komunitas bukan fisiknya. Bisa juga misalnya negara itu juga rumah. Nah, di sini ada 2 orang yang membangun rumah. Secara rohani ada 2 orang yang ingin membangun kehidupan pribadinya, yang meletakkan misi dalam hidupnya. Yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Anggaplah misalnya kita kasih nama yang bijaksana itu siapa? Johan misalnya. Johan itu kan artinya Yohanes ya. Atau yang bodoh, siapa yang namanya nggak ada di sini? Yang bodoh. Demas lah, nggak ada ya. Demas itu orang yang dicela-cela Paulus, orang Kristen juga tapi nggak ada di sini. Jadi kita pakai ya. Johan bijaksana, kemudian dengan Demas orang yang bodoh. Saudaraku, kalau saudara perhatikan ada 3 persamaan antara hidup Johan dan Demas ini, bijaksana dan bodoh. Yang pertama, dia adalah sama-sama mendirikan rumah. Secara rohani itu berarti mereka berdua sama-sama ingin mendirikan
kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya. Pokoknya dia punya misi lah dalam hidupnya. Jadi rumah ini menggambarkan sebuah misi oleh Tuhan Yesus. Jadi misi hidupmu apa? Itulah yang sedang kau bangun. Ya. Dan yang kedua, apa persamaannya kira-kira? Sama-sama mendengar firman Tuhan. Coba perhatikan saudara-saudaraku. Di ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini adalah orang yang bijaksana, si Johan. Lalu ayat 26 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Tadi waktu pembukaan Monci bilang, maka saudara-saudaraku dalam hidup harus berdasarkan firman Tuhan. Tadi kan dibilang fondasi. Jadi fondasi hidup itu harus firman Tuhan, ya kan? Tapi si Demas juga mendengarkan firman Tuhan, benar nggak? Orang yang bodoh ini juga mendengarkan perkataanku, kata Tuhan Yesus di ayat 26. Tetapi bedanya apa? Bedanya apa? Hah? Bedanya dia dengan orang yang bijaksana apa? Nih, coba lihat lagi. Coba kita mengeksposisi ya, kalau kita baca Alkitab itu detail. Jadi si orang bijaksana dikatakan dia mendengar perkataanku dan melakukannya. Lalu kita lihat yang kedua, mendengar perkataanku dan tidak melakukan. Jadi saudara-saudaraku, orang yang ke gereja setiap hari, ya, yang ketika pendeta berkhotbah, ya, amin, haleluya, tidak berarti orang yang bijaksana, benar gak? Bisa jadi dia adalah orang yang bodoh. Saat gimana mereka menjadi orang yang bodoh? Saat tidak melakukan. Oke, jadi persamaannya pertama-tama Johan dan Demas itu mempunyai misi, mau bangun rumah. Kedua, mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi dua-duanya ini orang Kristen. Saat ini sekarang juga banyak gereja-gereja bahkan itu kan juga orang Kristen semuanya. Mereka berbicara soal Injil. Tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka orang bodoh atau bijaksana? Kita harus jujur, kritik. Banyak sekarang gereja yang injili, kita gereja injili ya. Tetapi sebenarnya sedang membangun bangunannya di atas pasir. Karena mereka tidak melakukan firman Tuhan dalam setiap aspek atau beberapa aspek. Oke, itu persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang ketiga apa? Dari si Johan dan si Demas ini. Mereka sama-sama bangun rumah, sama-sama dengar firman Tuhan. Yang ketiga, sama-sama menghadapi badai. Coba kita lihat yang si bijaksana. Dikatakan, lalu turunlah hujan, datanglah banjir dan angin bertiup. Jadi hujan turun, datang banjir, kemudian angin bertiup. Ini orang yang bijaksana. Orang yang bodoh, ayat 27 dikatakan apa? Lalu turunlah hujan dan banjir. Cuman 2? Enggak. 3 juga. Hujan, banjir, dan angin bertiup. Cuman dia roboh. So, saudara-saudaraku, ini persamaan yang ketiga. Bahwa orang Kristen sama-sama semua membangun hidupnya. Membangun rumah tangganya. Kedua, karena namanya orang Kristen, dia juga mendengar firman Tuhan. Di gereja, di YouTube, di mana lagi? Ya, di grup WA dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, sama-sama mengalami badai. Ini yang bilang gini Tuhan Yesus loh, bukan saya. Ya. Jadi semua orang Kristen pasti mengalami badai dalam hidup. Hujan, angin, dan banjir. Amin? Amin. Kalau saudara nggak amin, saudara nggak tidak mengamini perkataan Yesus. Badai itu secara spiritual melambangkan kesusahan, penderitaan, tantangan, sakit penyakit, kesulitan, ujian hidup, dan seterusnya. Sebenarnya saya ingin sekali setiap diberi kesempatan untuk berkhotbah, saya akan berkata kepada semua orang, percayalah kepada Yesus, maka hidupmu akan diberkati, maka engkau akan sehat terus. Engkau akan naik tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala,
bukan ekor. Bersama Tuhan hidupmu akan bebas dari kesulitan. Ada amin? Pasti ya, pasti amin. Tapi saya sebenarnya seorang penipu. Karena dalam kenyataannya tidak seperti itu. Betul nggak? Betul ya? Ya. Saya nggak bisa berkhotbah seperti itu, saudara-saudaraku. Ya. Firman Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, baik dia bijaksana maupun bodoh, dia akan mengalami badai hidup. Lalu dia berfirman juga di dalam Yohanes 16 ayat 33, dia katakan, di dalam dunia kamu menderita apa? Penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau saya berkhotbah melulu hanya tentang yang sebaliknya, maka saya menipu saudara. Saudara jangan mau ditipu oleh pendeta atau pengkhotbah. Amin. Jadi jangan sedih saudara-saudara, tenang aja, badai pasti cari kamu. Ya, pasti badai cari kamu. Ya, ini khotbah gimana ini ya, enggak menguatkan. Tetapi ini firman Tuhan, saudara-saudaraku. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi kita review saudara-saudaraku, ada 3 kesamaan dari si bijaksana, si Johan, dan yang bodoh. Satu apa? Sama-sama ingin membangun rumah. Kedua, sama-sama mendengar firman Tuhan. 3, sama-sama mengalami badai. Oke. Sekarang apa perbedaannya antara si Johan dan si Demas ini? Pria pertama kan disebut orang bijak. Johan tuh bijak, lalu yang kedua disebut orang bodoh. Ya. Kenapa mereka disebut bijaksana dan bodoh? Semua itu ada kaitannya dengan dasar yang mereka bangun. Betul ya? Dibilang dasarnya yang mereka bangun itu yang membedakan. Orang bijaksana itu mendasarkan hidupnya kepada firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang namanya di atas batu. Tetapi orang bodoh adalah orang yang suka mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Itu yang di atas pasir. Dan bagaimana ini bisa ketahuan? Ketahuannya kalau ada badai. Ya, jadi kalau nggak ada badai nggak ketahuan. Ya, kalau semua hidup aman-aman aja, sehat-sehat aja, pekerjaan naik terus, lancar, usaha lancar, biasanya si Johan, perlu gue ganti Mamat aja. Johan dan Demas itu kita nggak bisa tahu bedanya. Semua lancar-lancar aja. Tapi gimana kita tahu bedanya antara bijaksana dan bodoh? Ketika badai datang. Jadi kenapa Tuhan bilang semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu pasti mengalami badai? Karena Tuhan izinkan badai itu untuk melihat dasarmu apa sih? Batu atau pasir? Gitu ya. Jadi bijaksana itu sebenarnya berarti adalah kemampuan kita sebagai orang Kristen untuk menerapkan firman atau kebenaran rohani dalam realitas hidup kita. Kemampuan kita untuk menerapkan ayat firman Tuhan di dalam setiap keputusan kita, dalam hal apapun. Sebaliknya, orang disebut bodoh ya, oleh Alkitab adalah ternyata orang yang tidak mampu, bahkan menolak untuk menerapkan kebenaran rohani dalam hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan itu kalau orang bijak, buat orang bijak bukan sekedar informasi. Bukan soal pengetahuan, betul ya? Kalau untuk orang bodoh, ya itu sebagai informasi. Banyak orang yang hafal Alkitab, tahu teologi, tetapi dia akan menjadi orang bodoh ketika dia tidak menerapkannya. Di mana itu terlihat? Ya kalau engkau berdiri, kalau ada badai. Jadi saudaraku, kita ini diuji. Kita ini kita
Tuhan izinkan untuk diuji. Dan saya sungguh mengalami itu. Saya sungguh mengalami itu. Saya pernah kena tumor juga pernah. Dioperasi 2 kali, tumor tulang, muncul lagi. Akhirnya dioperasi yang ketiga itu dipotong tulang saya. Dan akhirnya puji Tuhan. Tetapi begitu pertama kali dioperasi 3 bulan dia hitam lagi. Aduh, rasanya saya mau mati. Rasanya saya tuh, aduh Tuhan kenapa muncul lagi? Apakah saya harus diamputasi? Itu terjadi pada tahun 92. Saya belum menikah, tapi saya sudah pacaran dengan ibu gembala gitu ya. Pada saat itu juga orang tua saya sedang bersenang-senang lagi di Amerika. Ya dulu oleh paman saya dibawa ke sana gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, tapi pada saat itu saya down banget. Kalau nanti muncul lagi gimana? Akhirnya dulu profesor dulu putuskan ya sudah kita potong aja ya, dipotong setengah di sini. Lalu dicangkok dari tulang yang dari kaki dipasang di sini. Ya, jadi tulang kaki saya ini di tangan, jadi suka nendang-nendang. Jadi puji Tuhan sembuh. Dalam soal sakit penyakit. Saya pernah juga kena serangan jantung pada tahun 2021. Ya, di situ udah mungkin ini saatnya dan lain sebagainya. Begitupun di dalam kehidupan. Saya dulu adalah seorang pengusaha, tetapi terlalu euforia banyak, akhirnya hutangnya banyak. Dan pada saat saya dikejar-kejar debt collector, saya bilang ini udah titik nadir belum Tuhan? Kenapa? Sulit. Jadi Tuhan izinkan sebenarnya badai dalam kehidupan untuk menguji kita. Apakah kita di atas batu atau di atas pasir. Artinya kita itu merujuk kembali kepada firman Tuhan, ya, atau kita merujuk kepada pikiran manusia. Firman Tuhan boleh lah, tapi cuma sebagai bumbu aja. Ya. Tapi hari ini Tuhan katakan bahwa kalau engkau tidak mengandalkan firman Allah, maka menjadi kalau badai datang akan roboh. Betapa banyak orang-orang Kristen yang ketika mengalami kesulitan, maka mereka down. Bahkan mereka bisa meninggalkan Tuhan. So dikatakan di sini adalah mendirikan di atas batu dan kita tahu itu adalah fondasi. Jadi fondasinya apa? Bukan fondasinya tetapi tempat fondasi itu bertumbuh. Kan dibilang batu sama pasir, betul ya? Dan kita tahu memang kalau fondasi dari batu, saudara bayangkanlah ya, kalau mungkin pada zaman dulu orang mendirikan rumah itu dia lihat tempatnya dulu kan. Saya pernah punya tanah mau bangun rumah tapi nggak jadi. Itu arsiteknya bilang, kontraktornya bilang, Pak harus diukur dulu kelembapannya, kandungannya, supaya fondasinya kita pengen bikin berapa lama, kayak gitu ya. Itu kita bayar juga tuh ada ahlinya. Nah, saudara sekarang kalau ini batu, kira-kira gampang nggak masukin fondasi ke batu? Mudah nggak? Susah ya, harus dipahat dulu gitu. Ya, harus sampai dalam itu mungkin 1 titik fondasi. Ya, 1 batu penjuru mungkin perlu 3 hari 3 malam baru dia masuk. Tapi kalau pasir gampang nggak bikin fondasi di pasir? Gampang, semalam juga mungkin jadi 3 fondasi. Tetapi kalau di atas batu 3 bulan mungkin baru jadi 4 titik. Ini menggambarkan bahwa memang fondasi batu itu bukan sesuatu yang mudah untuk digali. Jadi kita menjadi orang yang bijaksana itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi harus ada usaha, benar ya? Harus rajin baca firman Tuhan, harus menerapkannya, harus memikirkannya. Saudaraku kemarin saya dengar, sekarang kan generasi, maaf ya koreksi saya salah nih Gen Z. Katanya Gen Z ini sekarang banyak pengen yang mudah-mudah. Ya. TikTok lihat apa. Tapi saudara-saudaraku dikatakan hati-hati. Sekarang ada yang namanya brain rot. Tahu nggak brain rot? Rot itu apa artinya? Busuk. Brainnya semakin busuk. Kenapa? Karena memang orang lebih senang lihat yang remeh-temeh daripada yang susah-susah. Akhirnya otaknya nggak dipakai. Lihat TikTok, lucu nih.
Banyak sekarang di TikTok orang yang menjadi viral karena hal-hal yang nggak penting, betul ya? Cuma karena dia ngomongnya bagaimana, cuman begitu doang gitu viral gitu dapat duit kan, ya. Dan itu orang suka menikmati, ya. Sekarang juga addiction dari sosmed kan begitu, scroll. Saudaraku, di dalam jangka pendek itu baik karena bikin kita rileks ya. Ngelihat lapor pak, saya suka lapor pak. Ya, itu kan sebenarnya humor receh ya gitu. Jadi nggak perlu pakai otak ya, cuman lihat-lihat aja gitu ya. Lihat-lihat aja gitu. Positif untuk rileks gitu. Ya, iya positif rileks kalau cuman nontonnya setengah jam, 1 jam. Tapi hati-hati kalau sepanjang hari scroll terus, nanti otakmu nggak mikir, akhirnya otaknya membusuk. Dan itu benar. Ini yang ngomong psikolog, dosen saya juga. Ya, dia doktor, dia S2-nya di satu kampus sama saya di STTRI, tapi dia doktornya di psikologi Atmajaya. Jadi sekarang ada kecenderungan anak-anak muda itu hati-hati karena otaknya nggak pernah dipakai mikir, ya, akhirnya terjadi brain rot atau pembusukan. Nah, saudara-saudaraku, memang membaca firman Tuhan juga nggak mudah gitu. Sesuatu yang memerlukan usaha keras. Bangun harus pagi-pagi, jam 5 atau jam 6. Ya, harus membacanya, terus membacanya juga jangan sekali, 2 kali, kata-kata diperhatikan. Ini kan ayat yang tadi nih Matius 7 kan sebenarnya sering kita dengar. Tapi saudara tahu nggak? Tadi sebenarnya Monci bilang kan, makanya harus berdasarkan firman Tuhan. Benar nggak salah? Hidup harus didasari oleh firman Tuhan. Benar nggak salah? Tapi nggak lengkap, Tuhan Yesus bilang. Karena orang yang bodoh juga mendengarkan perkataanku. Jadi saudara jangan terkecoh dengan orang yang rajin hari Minggu bisa sehari 4-5 kali mendengarkan firman Tuhan. Tapi dia harus diuji dengan ketika Tuhan izinkan badai dalam hidupnya. Apakah dia melakukan firman Tuhan? Ketika kita sakit, apakah kita mau kembali kepada firman Tuhan? Ya, dokter bisa Tuhan pakai. Atau kita buka peluang untuk alternatif yang pakai mantra-mantra misalnya. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Pendeta manggil arwah aja ada. Ini gak baca firman Tuhan apa gimana? Pendeta loh, berarti dia bukan hanya dengar firman Tuhan. Ya, tapi dia juga memberitakan firman Tuhan. Tapi ketika ada jemaatnya yang kangen dengan seseorang ibunya yang sudah meninggal, oh saya ada kenalan yang katanya bisa manggil roh. Saya kaget sih. Jadi memang sangat tidak mudah bagaikan kita mendirikan fondasi di atas batu yang harus dibor di dalam menerapkan dan melakukan firman Tuhan. Tetapi saudara harus tahu Tuhan Yesus mengatakan fondasi adalah awal dari sebuah bangunan. Ya, jadi ketika saudara merintis karir, ketika mencari pacar, ketika mendirikan rumah tangga, pastikan dasarnya itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan Yesus katakan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan belum tentu bijaksana ketika dia tidak melakukan. Saya ingat ada ibu, mungkin bukan pendeta ya, Rita Wahyu, dia mengatakan gini, saya tahu bahkan ada beberapa pemimpin gereja yang besar mengaku sering mendengar suara Roh Kudus, tetapi tidak bisa mendengar suara bawahannya. Tidak bisa mendengar suara jemaatnya, orang-orang yang ada di dekatnya. Yang juga suaranya perlu didengar, apalagi yang butuh pertolongan. Orang-orang itu, pemimpin itu nggak pernah mendengar, dalam arti bukan hanya mendengar, tetapi memperhatikan, betul? Tapi di atas mimbar dia katakan, saya dengar Tuhan Yesus berbicara kepada saya, Roh Kudus berbicara kepada saya. Bohong kalau engkau mengatakan mendengar Roh Kudus, tapi engkau tidak bisa mendengar bawahanmu, betul? Ya, saudara-saudaraku. Jadi mendengar, bijaksana adalah mendengar dan melakukan. Saudaraku, sedikit aja saya kasih lagi pengalaman saya. Waktu saya gathering dengan hamba-hamba Tuhan di PGLII, sebagian udah dengar ya. Wah itu ibadahnya luar biasa.
Musiknya jauh kalah sih dengan anak-anak youth ini. Tapi suasananya itu loh, wah pujiannya luar biasa, haleluya gitu. Terus ada sesi yang berbahasa roh gitu ya. Waduh pokoknya ya luar biasa lah gitu ya. Akhirnya habis kebaktian pembukaan kita break untuk masuk sesi selanjutnya. Coffee break dong, coffee break. Kagak mau ngantri loh, ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan semua, waduh. Gitu loh, sampai di belakang saya nih ada orang, jadi ada di sini, terus ada ibu-ibu masuk gitu. Silakan loh bu, digituin loh. Dia mau ini, akhirnya dia malu sendiri, dia ke belakang. Dan pada saat maju begini, karena padahal itu lebih loh, berdesak-desakan, ini hamba Tuhan nih. Pendeta, pengerja, guru sekolah minggu sama satu lagi apa? Koster, kan kita diundang semua. Ada ibu-ibu, dia udah tahu sempit, dia mundur, saya lagi pegang teh. Lalu teh saya tersentuh dan tumpah, kena ke tangan saya, panasnya minta ampun. Saya cari-cari, aduh gimana nggak ada meja. Tapi ibu itu cuman, oh kena gitu, minta maaf kagak. Saudaraku, itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan 1 menit sebelumnya pada saat ibadah. Teriak, haleluya, yes. Tetapi, dan yang paling parah nih, di hari terakhir, ini duduknya begini. Oke, sekarang registrasi di depan, ulang. Mulai dari yang depan, ya urutan ya. Mohon maaf yang saudara ambil duduk belakang berarti saudara belakangan. Registrasi nih 2 meja. Giliran kan, ini udah selesai, boleh makan. Yang kedua, boleh makan. Yang ketiga sampai di tengah kan kosong nih. Ya kan? Kosong. Lalu ada panitia bilang, oke, kita lanjutkan, yang belakang maju. Saya di situ saya marah dong. Ini juga nggak mendengarkan firman Tuhan nih pendeta nih. Marah-marah, saya marah. Saya maju, Pak Bapak mikir, kita udah baik-baik ngantri ya supaya ini nggak kosong, Bapak suruh maju lagi. Nggak bisa gitu dong Pak. Dan lucunya banyak loh yang maju. Semua pendeta maju ke depan. Lah jadi buat apa saya ngantri baik-baik di bangku saya kalau disusul sama para hamba-hamba Tuhan yang di belakang ke depan. Salah satu orang pernah berkhotbah di sini lagi. Saya nggak kenal sih, nggak kenal baik gitu. Tapi pernah khotbah dia maju loh ke depan. Akhirnya teman bilang, lu salah, jangan begitu dong caranya. Ya kan? Itu kan orang udah ngantri baik-baik, yang depan disuruh belakang. Jadi dia duluan, udah gitu ada yang daftar lagi di depan. Aduh, secara logika kan nggak mungkin ya. Kalau dia sadar dia bilang nggak nyusul. Akhirnya, oh Bu maaf salah, kembali ya ke tempatnya. Akhirnya kembali ke tempatnya, di deretan saya itu ada satu bangku yang kosong dari gereja Sinode mana gitu. Ada loh pendeta yang duduk di situ. Jadi dia seolah-olah kenal sama sampingnya gitu. Supaya dia nggak balik lagi ke belakang. Begitu dapat giliran, maju dia. Terus orang di sampingnya ngelihat saya geleng-geleng gitu. Nah saudara-saudaraku, sulit memang untuk melakukan firman Tuhan. Orang sudah ibadah semuanya tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dan itu pentingnya juga di dalam keluarga. Ya. Kita harus menerapkan membaca tapi dengan juga melakukan firman Tuhan katanya. Jadi harus melakukan firman Tuhan. Karena memang dunia ini sangat jahat. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan ada datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, hamba uang, kayaknya udah terjadi ya sekarang ya. Orang cinta diri sendiri, hamba uang, membual, apalagi sosmed. Banyak orang yang banyak membual dan sombong. Banyak orang sombong. Akhirnya ketangkap juga gitu ya. Akhirnya ketahuan belakangannya bagaimana gitu ya. Misalnya ada satu pemimpin di Jawa Barat, sekarang kejelekannya habis-habisan keluar gitu ya. Padahal dulu sampai calon jadi pemimpin ibu kota. Tapi ternyata kita nggak nyangka gitu ya. Soal cewek udah gitu korupsi, aduh kasihan. Kemudian mereka membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah. Anak-anak muda hati-hati. Mereka memberontak terhadap orang tua. Enggak tahu bersyukur, enggak tahu berterima kasih, tidak peduli sama agama. Hati-hati.
Banyak sekarang anak-anak muda yang nggak peduli dengan agama, nggak perlu ke gereja, mereka spiritualnya dengan cara mereka sendiri. Hati-hati para orang tua, anak-anak muda yang kelak menjadi orang tua juga harus hati-hati. Tidak tahu mengasihi, ya. Kemarin beberapa pejabat kita dijarah. Aduh, saya lihat komennya itu, dan ada orang Kristen influencer yang menyetujui penjarahan itu. Jadi saudara-saudaraku, sekarang apa yang bertentangan dengan firman Tuhan sudah menjadi sebuah kebenaran. Ya, karena anggota DPR itu korupsi, anggota itu tidak dengar suara hati rakyat, tetapi itu semua tidak membenarkan engkau melakukan pencurian, betul enggak? Gitu. Tetapi di komennya malah mampus, biarin aja. Orang Kristen nggak boleh gitu. Kita nggak boleh gitulah. Karena di komen itu banyak sekali orang-orang Kristen. Ya, jadi saat ini semua ketidakbenaran, kesalahan dirasionalisasikan. Artinya dicari rasionya sehingga itu menjadi satu kebenaran. Hati-hati saudara-saudaraku. Inilah situasi dunia menjelang hari akhir. Nggak mau berdamai, suka menjelekkan orang, nggak dapat menguasai diri, garang, marah. Ya, sekarang itu termasuk yang bakar-bakaran itu garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku, setan masih bekerja karena memang ini adalah waktunya dia dan waktunya sudah semakin singkat. Dia bekerja dengan keras untuk menentang segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Sekarang kita pada zaman yang disebut dengan roh, dikuasai oleh roh zaman, spirit of the age, yang sikap nilai-nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan standar firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Yesus di ayat ini membandingkan kehidupan sebuah rumah. Ada dua jenis yang membangun. Kedua-duanya mendengarkan firman Tuhan, keduanya punya niat baik, punya misi untuk membangun, namun yang satu memiliki fondasi yang tepat, yaitu melakukan firman Tuhan, dan yang satu hanya mendengar tapi tidak melakukan. Saudara-saudaraku, terakhir prinsip apa yang kita dapatkan? Ini ada lanjutannya tadi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, jadi mereka tetap ke gereja, ya, mereka tetap seminggu sekali mungkin ikut jam doa atau ikut kebaktian tengah minggu. Tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, dan orang-orang yang seperti ini harus dijauhi. Saudara-saudaraku, hari ini Tuhan ajarkan hidup di zaman yang serba cepat ini, ya, kita bisa mendengarkan khotbah dari banyak sumber, tetapi kita juga harus menerapkannya, harus melakukannya. Firman Tuhan itu jangan sebagai pengetahuan saja. Saudara bisa S1, S2, S3, S4 dan seterusnya, tetapi itu tidak penting bagi Tuhan. Yang penting bagi Tuhan adalah kalau kamu melakukannya. Tuhan Yesus juga mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi nggak berhenti sampai situ, dan melakukannya. Ya. Semua orang mendengar perkataanku, tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang melakukannya. Kapan itu terlihat? Ketika badai Tuhan izinkan. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak cuma tahu tentang pengampunan di dalam Alkitab, tetapi bagaimana kita mau memaafkan orang atau anggota keluarga yang bersalah kepada kita. Jadi kita tidak hanya tahu tentang kesabaran di dalam Galatia, ya, Galatia 5, kesabaran. Tetapi kita nggak mau sabar ngantri seperti yang tadi. Kita nggak mau sabar ketika anak-anak kita rewel. Maka kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita harus sabar. Firman Tuhan ini adalah seperti blueprint mau menggambar rumah. Ya, dia adalah cetak biru. Tapi kalau itu cuman kita bingkai terus taruh di dinding, maka firman Tuhan itu tidak akan berlaku apa-apa. Blueprint itu tidak akan berlaku
Kecuali saudara ambil sekop, gali tanah, kemudian mulai mendirikan fondasi. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, tetapi dia hanya tetap di dalam buku ini kalau kita tidak pernah menerapkannya. Berarti saudara-saudaraku, aplikasinya di dalam keluarga kita, ketika anak-anak kita bertengkar, kita jangan bilang, udah jangan berkelahi. Tetapi mengajarkan mereka bagaimana harus mengampuni, berdamai, dan sesuai dengan teladan Kristus. Jangan bertengkar, jangan hanya di mulut, tetapi ketika pulang dari mall ada penjaga parkir yang kurang ajar, dia bilang, bego loh di depan anak-anak. Ketika kita dengan pasangan kita berselisih paham, kita tidak membiarkan ego menguasai, tapi kita ingat firman Tuhan tentang mengasihi sama seperti Kristus mengasihi, maka kita melakukan rekonsiliasi. Ketika ada masalah keuangan yang melanda kita tidak panik, tidak menyalahkan Lucy gara-garanya dan lain sebagainya, tetapi kita berpegang pada janji Tuhan tentang kecukupan, providensia Allah dalam kehidupan kita. Ya, jadi membangun di atas batu berarti menjadikan firman Tuhan sebagai standar yang tertinggi. Ketika terjadi masalah dalam hidupmu, maka cari dalam firman Tuhan apa yang Tuhan katakan. Jangan cari pikiran manusia, firman Tuhan hanya sebagai bumbu, jangan. Jadi mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lalu fakta yang kedua, firman Tuhan katakan badai pasti datang. Makanya saya bilang tadi jangan sedih, jangan khawatir. Badai pasti datang. Yesus tidak memberikan janji palsu bahwa hidupmu itu akan selalu mulus. Dia justru memberikan peringatan. Dikatakan kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Badai adalah sebuah kepastian. Di dunia ini pribadi, keluarga pasti akan selalu menghadapi badai. Apakah itu badai finansial, tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Apakah itu badai kesehatan, badai dalam relasi, di dalam keluarga, konflik, badai emosional dan lain sebagainya. Rumah yang dibangun di atas pasir akan roboh dengan hebat katanya. Hubungan keluarga yang tidak didasarkan firman Tuhan juga akan hancur ketika krisis datang. Lalu kebenaran yang ketiga kita dapat bahwa rumah yang kuat pasti bertahan. Hasil akhir dari perumpamaan ini luar biasa. Rumah yang dibangun di atas batu, artinya firman Tuhan dan menerapkannya, enggak cuman bertahan. Tetapi Tuhan Yesus katakan rumah itu tidak roboh. Karena firman Tuhan menjamin kalau fondasinya itu kuat, maka dia tidak akan roboh. Saudara-saudaraku, maukah kita jujur kepada diri kita sendiri? Kita ini berdiri di atas fondasi apa? Pasir atau batu? Atau berdasarkan pasir itu kita berdasarkan status sosial, berdasarkan popularitas, berdasarkan uang? Dan kalau kita hari ini diingatkan Tuhan, jangan putus asa. Karena Kristus menjanjikan bahwa dia adalah batu karang kita. Dan saudara-saudaraku, ilustrasi terakhir penutup. Saudara tahu ini apa? Pernah enggak waktu kecil dibeliin ini? Atau saudara memberikan anak saudara ini adalah balon, bawahnya pasir ya, atasnya udara. Biasanya untuk latihan tinju anak-anak. Anak-anak tinju gitu, gitu ya. Biasanya dia akan roboh tapi bangkit lagi gitu ya. Lalu ditonjok lagi, mungkin dia akan bang, 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 blek, tetap berdiri.
Kenapa? Karena dasarnya itu ada batu atau pasir. Lalu ditendang sekuat-kuatnya lagi mungkin dang 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 dang. Berdiri lagi. Begitupun dalam kehidupan kita. Badai itu mungkin akan datang. Saudara tiba-tiba kena penyakit. Saudara merasa bimbang, lalu saudara jatuh, dang, dang, dang. Terus saudara digoncang ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau dasarnya itu kokoh, maka saudara akan bangun kembali. So, saudara-saudaraku, biarlah Tuhan kuatkan kita supaya kita meneruskan hidup ini dengan seperti orang yang bijaksana. Seperti Johan. Ilustrasi doang kan? Gitu ya. Dengan mendirikan rumah di atas batu, yaitu menerapkan firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga ketika badai datang, kita tidak hancur, luluh lantak, roboh, tetapi kita tetap berdiri. Amin, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, saya teringat akan sebuah lagu, judulnya Rumah Bapa. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh Pongki, dulu khusus untuk Grip atau Grip mau apa? Mendirikan bangunan gereja waktu dulu di Gandaria City. Tapi saya pikir kata-katanya dalam konteks firman hari ini cukup relevan. Ya, ketika badai itu datang, ya, luluh lantak, tetapi ketika kita tetap bersandar dan melakukan firman Tuhan, merujuk selalu kepada firman Tuhan, maka akan terus berdiri. Saudara boleh dengarkan aja dulu videonya, silahkan diputar, Abed, video bapakmu dulu. Jadi ini nanti ada Bang Andi sedikit ya, mungkin saudara tahu lagunya. Nanti habis video kita nyanyiin refnya aja, boleh. Silakan. Shalom saudaraku, saya Pendeta Andi Pangabean dari Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Saya hanya meminta waktu saudara kurang lebih 5 menit untuk menikmati klip dari lagu Rumah Bapa. Satu dari 8 lagu yang ada pada CD atau album Rumah Bapa yang diproduksi oleh jemaat kami sendiri. Dan album ini untuk mencari dana bagi pembangunan Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang ada di Jakarta Selatan. Dan biarlah segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan kembalikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan selamat menikmati saudaraku. Percaya doa menjadi nyata, kau menjawab semua yang kutanyakan. Sebuah tempat yang indah untuk memuji namamu Tuhan, selalu dimuliakan. Dan semua indah pada waktunya, kau penuhi yang hamba-Mu butuhkan. Sebuah tempat yang indah untuk memuji namamu Tuhan, untuk kami muliakan. Saat hatiku merindukan
saat hatiku merindukan firman-Mu, aku akan berjalan menuju rumah Bapakku, walau terhalang batu karang yang terjal, aku takkan berhenti menuju rumah Bapa. Ya, kita nyanyiin refnya aja. Saat hatiku merindukan firman-Mu, aku akan berjalan menuju rumah Bapakku, walau terhalang batu karang yang terjal, aku takkan berhenti menuju rumah Bapakku ini. Sekali lagi. Saat hatiku merindukan firman-Mu, aku akan berjalan menuju rumah Bapakku, walau terhalang batu karang yang terjal, aku takkan berhenti menuju rumah Bapakku ini. Sekali lagi. Saat hatiku merindukan firman-Mu, aku akan berjalan menuju rumah Bapakku, walau terhalang batu karang yang terjal, aku takkan berhenti menuju rumah Bapakku. Saat hatiku merindukan firman-Mu, aku akan berjalan menuju rumah Bapakku ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau yang terus berbicara langsung ke dalam hati setiap jemaat-Mu di sini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendirikan bangunan rumah kehidupan kami ke depan. Baik itu untuk rumah pribadi kami sebagai pribadi orang percaya, maupun rumah tangga kami, keluarga bersama dengan istri, suami, dan anak-anak, ataupun sebagai gereja ya Tuhan. Biarlah kami boleh membangunnya di atas batu, yaitu firman Tuhan yang selalu kami rujuk dalam setiap aspek kehidupan kami, yang selalu kami baca, kami renungkan, dan menjadi jawaban atas segala persoalan hidup kami. Sehingga ketika badai itu datang, ketika jalan yang kami lalui itu terjal, ada batu karang, kami tidak roboh luluh lantak, tetapi kami tetap terus berdiri di atas firman-Mu. Dan kami percaya ketika firman Tuhan itu dilakukan, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Kuasa ilahi itu yang akan menolong kami di dalam menyelesaikan semua badai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala permasalahan yang sedang dihadapinya hari ini. Kami rindu biarlah Tuhan yang terus memimpin, mengaruniakan wisdom, bijaksana, dan juga hati nurani yang baik bagi Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran beserta seluruh pemimpin, para menteri, bahkan seluruh pemimpin daerah, supaya mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi mereka juga Tuhan berikan kreativitas berpikir, melahirkan keputusan yang tepat bagi kesejahteraan
seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Biarlah kiranya juga Tuhan karuniakan hikmat bijaksana untuk para pemimpin kami. Bapa dalam surga, kami juga mau menyerahkan terus gereja kami ini, gereja yang kecil, tapi kami percaya Tuhan tetap mau pakai kami untuk menjadi berkat bagi lingkungan kami. Jemaat-Mu juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan di rumah mereka. Mereka boleh bertumbuh di dalam firman yang mereka dengar, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati kegiatan operasional kami, segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan juga yang menyediakannya. Tuhan juga yang memimpin kami terutama secara spiritual rohani, supaya gereja ini boleh sungguh-sungguh juga bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas. Roh Kudus yang menuntun kami. Bapak, terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah boleh melayani pada hari ini. Pemimpin pujian, para pemuji dan imam musik, juga pemimpin ibadah dan juga penerima jemaat. Tuhan berkati mereka semuanya dalam kehidupan mereka, di dalam mereka berusaha untuk membangun rumah rohani mereka masing-masing ataupun keluarga mereka. Biarlah Roh Kudus yang tuntun mereka dengan firman-Mu. Berkati juga mereka yang masih bergumul dengan pekerjaan ataupun aktivitas produktif lainnya. Tuhan beri petunjuk, Tuhan dengar doa mereka, yaitu Saudari Agnes, Pak Lito, Andrew, Ibu Novi, dan juga jemaat lain yang tidak kami sebutkan namanya, tetapi mereka merindukan pekerjaan. Tuhan dengar doa mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini, Ibu Putri Kuncoro, Ibu Dianita Nasution, dan Ibu Tio Rida Gultom. Kami mau menatang kehidupan dari anak-anak Tuhan ini, ketiga anak-Mu ini, dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan dan juga anak-anaknya. Biarlah Tuhan yang menuntun terus mereka di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi cita-cita mereka, keinginan mereka, biarlah Tuhan yang dengar. Dan Tuhan yang pakai mereka juga untuk menjadi alat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka kepada orang-orang lain. Berkati Putri ya Tuhan yang juga masih bergumul dengan sakitnya. Tuhan pimpin, Tuhan berkati segala terapi yang dia jalani, supaya semuanya itu boleh Engkau pakai menjadi salurakan akan kuasa penyembuhan Tuhan yang akan bekerja dan menyembuhkan Putri ya Bapa. Berkati juga saudara kami yang lain, Ibu Santri, Pak Bambang, Pak Sandy, Hazel, Ibu Barbara, Pak Iwan Hasan, Bang Deden Manurung, mereka yang diantaranya dalam rangka pemulihan kesehatan untuk lebih sehat lagi, ataupun mereka juga yang masih dalam sakit. Engkau tahu masing-masing mereka mengalami sakit apa, karena Engkaulah yang menciptakan mereka. Oleh karenanya kami mohon urapan kesembuhan, kuasa dari Tuhan itu menaungi tubuh mereka, sehingga tubuh mereka boleh kuat dan boleh mereka gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem dan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan memberkati dan damai sejahtera Tuhan juga turun di atas kota Yerusalem. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, syafaat dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.